Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizuddin Ramadan dari kelas 11 TJKT 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas remedial mata pelajaran sejarah dengan materi kolonialisme dan imperialisme Belanda, pendudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta masa pasca kemerdekaan. Mari kita mulai pembahasannya. Kolonialisme dan imperialisme Belanda. Kolonialisme adalah upaya suatu negara untuk menguasai wilayah lain dan menjadikannya sebagai daerah jajahan, sedangkan imperialisme adalah usaha memperluas kekuasaan suatu negara terhadap bangsa lain dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Kedatangan Belanda ke Indonesia dilatar belakangi oleh keinginan mencari rempah-rempah yang memiliki nilai jual tinggi di Eropa. Pada tahun 1602 Belanda mendirikan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. VOC merupakan perusahaan dagang yang diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda. Hak-hak tersebut dikenal sebagai hak oktroy, yaitu hak untuk mencetak uang sendiri, membentuk tentara, membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan bahkan menyatakan perang dalam menjalankan kekuasaannya. VOC melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Rakyat dipaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh mereka. Akibatnya banyak rakyat mengalami kesulitan ekonomi. Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799 karena mengalami kebangkrutan, Indonesia langsung berada di bawah pemerintahan Belanda. Salah satu kebijakan yang paling terkenal adalah sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang diterapkan pada tahun 1830 oleh Johannes van den Bosch. Melalui sistem ini rakyat diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila pada sebagian tanah yang mereka miliki. Hasil panen tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan ini memang memberikan keuntungan besar bagi Belanda, tetapi menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Akibat penindasan yang dilakukan Belanda, banyak perlawanan muncul di berbagai daerah. Contoh adalah Perang Diponegoro di Jawa, Perang Padri di Sumatera Barat, dan Perang Aceh di Aceh. Memasuki abad ke-20, perjuangan bangsa Indonesia mulai berubah dari perlawanan fisik menjadi pergerakan nasional. Berdirilah sebagai organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij yang bertujuan membangkitkan kesadaran nasional rakyat Indonesia. Pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia II dan mulai menduduki Indonesia. Awalnya Jepang datang dengan propaganda sebagai saudara tua yang akan membantu bangsa Asia terbebas dari penjajahan Barat. Namun pada kenyataannya Jepang juga melakukan penjajahan yang sangat keras. Selama pendudukan Jepang, rakyat dipaksa bekerja tanpa upah melalui sistem Romusa. Banyak rakyat yang dikirim untuk membangun jalan rel kereta api, lapangan terbang, dan berbagai fasilitas militer Jepang. Kondisi kerja yang berat menyebabkan banyak korban jiwa. Selain itu, Jepang juga mengambil hasil pertanian rakyat untuk kebutuhan perang. Kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit karena kekurangan bahan
makanan dan kebutuhan pokok. Meskipun demikian, pendudukan Jepang juga memberikan beberapa dampak yang membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jepang memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh Indonesia untuk terlibat dalam pemerintahan. Jepang juga membentuk organisasi militer seperti PETA atau Pembela Tanah Air yang menjadi tempat latihan militer bagi pemuda Indonesia ketika posisi Jepang semakin terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Melalui kedua badan tersebut, para tokoh bangsa mulai merancang dasar negara dan sistem pemerintahan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom. Mengetahui hal tersebut, para pemuda Indonesia mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 ketika para pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk meyakinkan mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah mencapai kesepakatan, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada malam hari. Teks proklamasi dirumuskan di Rumah Laksamana Maeda. Teks tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno serta Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Masa pasca kemerdekaan, setelah merdeka, perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir. Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu untuk mempertahankan kemerdekaan. Rakyat Indonesia melakukan berbagai perlawanan. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selain itu, terdapat peristiwa Bandung Lautan Api pada tahun 1946 ketika rakyat Bandung membakar kotanya agar tidak jatuh ke tangan musuh. Belanda juga melancarkan agresi militer Belanda I pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda II pada tahun 1945. Namun bangsa Indonesia tetap berjuang baik melalui perjalanan bersenjata maupun jalur diplomasi. Beberapa perundingan penting yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda adalah Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Konferensi Meja Bundar. Melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Setelah memperoleh pengakuan kedaulatan, Indonesia mulai fokus membangun negara dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan pembangunan nasional. Berbagai tantangan masih dihadapi, namun semangat persatuan dan nasionalisme terus menjadi dasar dalam membangun Indonesia. Demikian penjelasan mengenai kolonialisme dan imperialisme Belanda.
pendudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan masa pasca kemerdekaan. Dari materi tersebut kita dapat memahami bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan yang sangat panjang dan pengorbanan yang besar. Oleh karena itu, sebagai generasi muda kita harus menghargai jasa para pahlawan dengan belajar sungguh-sungguh menjaga persatuan serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Saya Hafizuddin Ramadan dari kelas 11 TJKT 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.